Shalom, jumpa lagi dengan saya James Pangau di Go Gospel Indonesia. Apa arti sebuah gereja bagi Anda? Gereja ditanggapi bermacam-macam oleh banyak orang, banyak gereja, banyak pendeta. Tetapi bagi Anda, apakah arti gereja itu? Mari kita ikuti tayangan berikut ini. Ada bermacam-macam pengertian orang tentang gereja. Bisa juga setiap pendeta atau setiap gereja mempunyai pandangan berbeda-beda tentang apa dan maknanya gereja itu. Setidaknya kita jumpai ada 6 pengertian atau 6 pandangan tentang gereja. Pertama, ada orang menganggap atau mengartikan gereja itu adalah gedung. Ya, gedung gereja, gedung tempat beribadah, fisik dari bangunan gereja. Kedua, ada juga yang mengartikan bahwa gereja itu adalah organisasi. Kita tahu bahwa ada begitu banyak organisasi gereja baik di Indonesia dan luar negeri, sangat banyak organisasi gereja. Dan pengertian ketiga dari gereja adalah bahwa gereja itu adalah orang-orang Kristen atau orang-orang yang beribadah dalam gereja itu. Jadi ada yang menganggap bahwa gereja itu adalah orangnya, bukan gedungnya dan juga bukan organisasinya. Makna keempat tentang gereja yaitu bahwa gereja adalah orangnya, tetapi orang-orang yang sudah bertobat dan lahir baru. Jadi meskipun gereja itu adalah orangnya, tetapi orang seperti apa yang disebut gereja, yaitu yang sudah mengalami pertobatan dan dilahirkan kembali. Kelima, ada juga yang mengartikan bahwa gereja itu adalah organisme atau tubuh Kristus. Jadi maksudnya seluruh organisasi gereja itu dianggap tubuh Kristus, tidak dibeda-bedakan. Dan yang terakhir, ada yang mengartikan bahwa gereja itu adalah gereja yang sempurna atau mempelai Kristus. Itulah arti dan pandangan tentang gereja yang dikenal selama ini. Kelihatannya sih semua ada benarnya atau setidaknya mengandung kebenaran. Tetapi tidak ada salahnya kita akan bedah makna dan pengertian tentang gereja dari poin 1 sampai poin yang ke-6. Dan saya akan cepat-cepat saja. Dan pertama, apakah gereja adalah sebuah gedung? Tentu saja, semua kita senang melihat gedung gereja. Bahkan eksistensi sebuah gereja itu selalu ditandai dengan berdirinya sebuah gedung gereja, kecil, sedang, atau besar. Apalagi di sana digantung sebuah merek gereja dan jadwal ibadahnya. Itu sudah menunjukkan bahwa gereja tersebut sudah eksis dan dapat diterima di lingkungan di mana gereja itu berdiri. Keuntungan lain dari berdirinya sebuah gedung gereja, bahwa gereja tersebut mudah didatangi oleh mereka yang sedang mencari gereja. Mendirikan gereja membutuhkan dana yang cukup besar, dan tentu saja Tuhan mencatat semua dana yang kita korbankan untuk pendirian sebuah gedung gereja. Seperti dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 4 dikatakan, ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, "Ada apa Tuhan?" Jawab malaikat itu, "Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau." Jadi apapun yang kita korbankan untuk pekerjaan Tuhan selalu diingat oleh Tuhan. Memang Yesus tidak pernah menyuruh kita mendirikan sebuah gedung gereja. Yesus hanya katakan, "Kamu pergi ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk." Meski demikian, kita tetap perlu membutuhkan atau mendirikan sebuah gedung gereja untuk tempat beribadah, karena kita tidak mungkin akan beribadah di jalanan.
Gedung gereja harus dipandang sebagai tempat ibadah, bukan wujud gereja itu sendiri. Apakah gereja adalah organisasi? Tentu saja, gereja membutuhkan sebuah organisasi. Dalam Efesus 4 ayat 11 dan 12, di situ kita temukan ada nabi-nabi, rasul-rasul, penginjil-penginjil, gembala-gembala, dan pengajar-pengajar atau 5 jawatan. Dan 5 jawatan ini membutuhkan organisasi supaya dapat beroperasional dengan baik. Jadi gereja tetap membutuhkan organisasi, tetapi gereja bukanlah organisasi itu sendiri. Ya, kalau sudah bicara organisasi, itu selalu bicara tentang persaingan, perebutan kekuasaan, penyalahgunaan wewenang, keuangan, dan tak luput dari intrik-intrik di dalamnya. Gereja bukanlah organisasi, tapi gereja membutuhkan organisasi. Pandangan yang ketiga tentang gereja adalah bahwa gereja itu bukanlah gedung, tetapi orang-orang yang beribadah. Artinya, kalau untuk ibadah tidak selalu membutuhkan sebuah gedung. Ini mengacu pada ucapan Tuhan Yesus dalam Matius 18 ayat 20. Kata Yesus, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Dan 2-3 orang tentu tidak membutuhkan sebuah gedung. Cukup membutuhkan sebuah ruangan ukuran 3 kali 4 meter. Tentu saja jika jemaat bertambah, sebuah ruangan lebih besar tentu dibutuhkan. Andalan mereka adalah 1 Korintus 3 ayat 16 dan 17. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia, sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Berdasarkan ayat ini, maka banyak gereja-gereja mengadakan ibadahnya di rumah-rumah, ruko, hotel, restoran, kantor-kantor, ataupun gedung-gedung yang disewa. Karena mereka berprinsip yang penting dari gereja adalah orangnya, bukan gedungnya. Keempat, ada juga berpandangan bahwa gereja itu memang adalah orangnya, tetapi adalah orang-orang yang sudah bertobat dan lahir baru. Ya, ini bukannya tanpa dasar. Mereka mendasarkannya pada perumpamaan Yesus tentang 5 anak darah yang bodoh dan bijaksana. Yang bodoh tertinggal dan yang bijaksana diselamatkan dalam Matius 25 ayat 1-13. Yang bodoh dianggap tidak termasuk gereja. Kemudian ada juga ilustrasi lalang dan gandum. Lalang dibakar dan gandum dikumpulkan dalam Matius 13 ayat 24-30. Lalang dianggap Kristen yang tidak bertobat dan bukan gereja. Ada juga kambing dan domba. Kambing diibaratkan sebagai jemaat yang pelit, sedangkan domba diibaratkan sebagai jemaat yang murah hati. Dalam Matius 25 ayat 31-46, kambing dianggap bukan gereja. Kemudian mendirikan rumah di atas batu dan di atas pasir. Dalam Lukas 6 ayat 46-49, digambarkan orang yang tidak melakukan firman Tuhan seperti orang yang mendirikan rumah di atas pasir, yang mudah ambruk alias gampang menyangkal Tuhan dan imannya. Sedangkan yang mendirikan rumah di atas batu, kebalikannya. Walau tantangan dan godaan bagi badai dan angin kencang, ia tetap bertahan. Yang tidak melakukan firman Tuhan dianggap bukan bagian dari gereja. Setidaknya itu adalah pendapat dari gereja yang berpandangan seperti ini. Kelima, gereja adalah organisme atau tubuh Kristus. Organisme itu adalah istilah biologi, juga istilah kimia. Organisme dalam istilah biologi adalah kumpulan dari berbagai organisasi yang terdiri dari organ-organ tubuh manusia. Dan dalam istilah kimia, organisme didefinisikan sebagai kumpulan molekul yang berfungsi secara keseluruhan, yang menunjukkan sifat-sifat kehidupan. Organisme merupakan sistem kimiawi yang rumit, yang diatur dengan cara-cara yang mendukung reproduksi dan berkelanjutan atau kelangsungan hidup yang berbasis pada DNA atau deoksiribonukleat.
Dalam pengertian gereja atau tubuh Kristus, bahwa organisme itu adalah tidak menggunakan lagi tembok-tembok gereja. Merek-merek gereja diturunkan dan semua menyatu menjadi satu tubuh, yaitu tubuh Kristus. Dan ya, apakah itu memungkinkan untuk terjadi? Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan keenam atau yang terakhir, gereja adalah mempelai Kristus atau pengantin perempuan dari Kristus. Istilah lain disebut gereja sempurna. Pandangan ini menggunakan ayat dalam 1 Tesalonika 3 ayat 13. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Kesempurnaan gereja ini juga didasarkan pada Wahyu pasal 12 ayat 1. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Penganut paham ini juga mendasari pandangan mereka dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Diyakini bahwa gereja sempurna inilah yang akan mengalami raptur atau pengangkatan ketika Tuhan Yesus datang kembali ke dunia ini. Menurut pengajaran tentang gereja sempurna, bahwa mereka yang terangkat ke surga nanti ketika Tuhan datang dan yang tidak terangkat akan mengalami penganiayaan antikristus. Ya, itulah 6 poin tentang gereja yang diketahui selama ini. Dan manakah yang paling benar? Tentu saja semuanya benar, atau setidaknya mengandung kebenaran. Gereja itu adalah gedungnya, gereja itu adalah juga organisasinya, tapi ingat juga bahwa gereja itu adalah tubuh Kristus dan kesempurnaan gereja. Boleh-boleh saja kita sibuk membangun dan sibuk berorganisasi, tapi jangan lupa bahwa happy ending dari gereja adalah mempersiapkan diri menyambut kedatangan Yesus kembali. Tuhan memberkati.